Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta dari kelas 11 MIPA 1. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menganalisis sifat-sifat ataupun karakteristik dari gelombang mekanik terhadap praktikum sederhana gelombang mekanik. Selain itu, juga menentukan persamaan simpangan atau persamaan umum dari gelombang berjalan. Sebelum menganalisis ciri-ciri ataupun karakteristik gelombang mekanik, sedikit penjabaran terkait gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Salah satu contoh dari gelombang mekanik adalah suara. Nah, suara akan memerlukan udara atau medium perambatannya untuk menyalurkan energi gelombangnya untuk merambat. Jadi, tanpa adanya udara ataupun medium perambatannya, gelombang suara tidak akan bisa merambat. Makanya, ketika di luar angkasa, para astronot tidak akan bisa berbicara ataupun mendengar suara astronot yang lainnya tanpa memakai alat bantu pendengaran ataupun komunikasi elektronik. Ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari gelombang mekanik. Yang pertama adalah gelombang mekanik memerlukan alat ataupun media perantara untuk berpindah. Yang kedua adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini bisa diukur dari bukit, puncak, ataupun dasar gelombang. Yang ketiga, periode gelombang. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menempuh satu gelombang. Nah, periode gelombang ini bisa juga diartikan sebagai perbandingan antara waktu terhadap banyaknya gelombang yang dihasilkan. Yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang dihasilkan dalam setiap detiknya. Frekuensi gelombang bisa juga diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya gelombang terhadap waktu yang diperlukan untuk menempuh banyaknya gelombang yang telah dihasilkan. Yang kelima adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang penuh setiap detiknya. Tujuan dari praktikum sederhana terkait gelombang mekanik yang pertama adalah untuk mengetahui variabel-variabel pada praktikum tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri ataupun sifat dari gelombang mekanik. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung ataupun menentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, yang keempat, untuk mengetahui apa saja sih penerapan-penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, alat dan bahan diikatkan bagian ujung kayu sehingga membentuk rangkaian. Nah, salah satu bagian ujung tali yang tidak diikatkan ke kayu diberikan beban sehingga pada saat tali digerakkan, tali tidak mudah bergerak atau berpindah posisi. Nah, pada praktikum pertama ini menghasilkan gelombang sebagai berikut. Dari video tersebut didapatlah ilustrasinya kurang lebih sebagai berikut. Dengan panjang tali 1,5 meter, pada gelombang tersebut terdiri dari 6 lembah dan 6 bukit sehingga gelombang yang terbentuk adalah 6 gelombang. Dari video tersebut kita dapat mencari frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Diketahui panjang talinya atau panjang seluruhnya sama dengan 1,5 meter. Dengan banyak gelombang yang terbentuk adalah 6 gelombang. Waktu yang dibutuhkan atau waktu sama dengan 6 sekon. Ditanya frekuensi, periode, lambda, dan cepat rambat gelombang. Frekuensi sama dengan perbandingan antara banyaknya gelombang dengan waktu atau N per T. N di sini diketahui adalah 6 dan T-nya adalah 6 sekon. Hingga frekuensinya sama dengan 1 Hz atau 1 sekon pangkat negatif 1. Jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 1 Hz. Yang kedua adalah periode atau T. Periode adalah perbandingan antara waktu dengan banyaknya gelombang atau T per N. T
T di sini adalah 6 sekon dan banyaknya gelombang adalah 6. 6 per 6 sama dengan 1 sekon. Jadi, periode gelombang tersebut adalah 1 sekon. Kemudian yang ketiga adalah panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda sama dengan panjang seluruh talinya atau L dibagi dengan banyaknya gelombang. Sehingga 1,5 meter dibagi 6. Banyaknya gelombang sama dengan 6. Jadi 1,5 meter dibagi 6, hasilnya adalah 0,25 meter. Jadi, panjang gelombang tersebut adalah 0,25 meter. Yang keempat adalah cepat rambat gelombang atau yang dilambangkan dengan V. V kecil. Sama dengan frekuensi dikali dengan lambda atau panjang gelombang. Diketahui frekuensinya sama dengan 1 Hz. Dan panjang gelombang sama dengan 0,25 meter. Sehingga 1 dikali 0,25 sama dengan 0,25 meter per sekon. Jadi, cepat rambat gelombang tersebut adalah 0,25 meter per sekon. Selanjutnya, dari gelombang tersebut kita dapat mencari persamaan umum gelombang berjalan. Diketahui persamaan umum gelombang berjalan sama dengan Y sama dengan plus minus A amplitudo sin omega T plus minus. Nah, dari amplitudo sin omega T plus minus bilangan gelombang atau K kali X. Dengan omega sama dengan omega ini dapat dicari dengan perbandingan antara 2pi per periode atau 2pi dikali dengan frekuensi. Nah, didapatlah omeganya ini sama dengan 2pi per sekon. Kemudian bilangan gelombang. Bilangan gelombang dapat dicari dengan perbandingan antara 2pi terhadap lambda atau panjang gelombang. Sehingga didapatlah bilangan gelombangnya sama dengan 8pi per meter. Dengan perbandingan antara 2pi dibagi 0,25 meter. Sama dengan 8pi per meter. Nah, untuk menentukan persamaan umum gelombangnya, kita bisa langsung Y sama dengan plus minus amplitudo sin omega T plus minus bilangan gelombang dikali X atau jarak titik dari sumbernya. Nah, jarak titik dari sumber yang diketahui di sini adalah 1,5 meter. Dengan T sama dengan 6 sekon, bilangan gelombang yang didapat sebelumnya 8pi per meter dan omeganya 2pi per sekon. Karena di sini, karena pergerakan gelombangnya dari titik awal menuju ke bawah, ke arah bawah, maka amplitudonya sama dengan negatif. Dan bilangan gelombangnya, karena gelombangnya mengarah ke kanan, sehingga bilangan gelombangnya sama dengan positif. Jadi, Y sama dengan negatif amplitudo sin 2pi per S dikali T atau waktu ditambah 8pi per meter dikali X. Nah, didapatlah Y sama dengan negatif A sin 12pi T ditambah 12pi X. Nah, ketika kita memasukkan T dengan X yang diketahui, didapatlah Y sama dengan negatif A sin 24pi. Jadi, persamaan umum gelombang berjalan tersebut adalah Y sama dengan negatif A sin 12pi T ditambah 12pi X. Praktikum kedua. Nah, pada praktikum kedua ini kita hanya perlu bahan yaitu 1, gabus. Jadi pada praktikum ini untuk mendapatkan gelombang kita hanya perlu meletakkan gabusnya di atas permukaan air yang mengalir sehingga pada saat pergerakannya terlihatlah gelombang-gelombang. Nah, dari video sebelumnya kita juga bisa menentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, diketahui L atau panjang totalnya sama dengan 2 meter. Dengan banyak gelombang yang dihasilkan adalah 9, dan waktunya sama dengan 6 sekon. Ditanya frekuensi, P, dan gelombang lambda, kemudian cepat rambat gelombang. Nah, kita langsung ke penyelesaian.
Sama seperti soal sebelumnya, dengan rumus yang sama juga, yang membedakan hanya data-data yang didapat. Jadi frekuensi sama dengan N per T. Di sini diketahui N sama dengan 9 dan T-nya sama dengan 6 sekon. Jadi F sama dengan atau frekuensi sama dengan 9 dibagi 6. Itu sama dengan 1,5 Hz. Jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 1,5 Hz. Yang kedua adalah periode yang dilambangkan dengan T kapital. Sama dengan perbandingan antara waktu terhadap banyaknya gelombang T per N. Sama dengan, diketahui di sini adalah T sama dengan 6 sekon dan N-nya sama dengan 9. Jadi 6 dibagi 9 sama dengan 0,667 sekon. Jadi, periode gelombang tersebut adalah 0,667 sekon. Yang ketiga adalah panjang gelombang atau lambda. Sama dengan panjang total lintasannya atau jarak dari titik awal ke akhir itu kurang lebih atau sama dengan 2 meter. L per N. N di sini diketahui adalah 9. 2 meter dibagi 9 sama dengan 0,22 meter. Jadi, panjang gelombang tersebut adalah 0,22 meter. Yang keempat adalah cepat rambat gelombang atau yang dilambangkan dengan V, sama dengan frekuensi dikali lambda. Diketahui frekuensinya di sini adalah 1,5 Hz. Dan lambdanya atau panjang gelombang sama dengan 0,22 meter. Jadi, kecepatan rambat gelombang sama dengan F dikali panjang gelombang itu sama dengan 0,33 meter per sekon. Jadi, cepat rambat gelombang tersebut adalah 0,33 meter per sekon. Kesimpulan, 1. Dapat mengetahui variabel-variabel praktikum tersebut. Kedua, dapat mengetahui karakteristik atau ciri-ciri gelombang mekanik. 3. Dapat mengetahui cara menghitung frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. 4. Dapat mengetahui penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan saat melakukan praktikum adalah sulit untuk mendapatkan gelombang yang stabil karena diperlukan gaya atau gerakan yang konstan. Kemudian sulit untuk memperoleh gelombang dengan waktu yang pas karena benda bergerak di bawah arus.